Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan aku Farah Sifa. Aku Delia. Aku Dwi. Jadi hari ini kita bakal bahas do and don't seorang konselor. Jadi apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan konselor saat mendampingi klien? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang do and don'ts, kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak tahu apa itu konseling. Jadi sebenarnya apa sih itu konseling? Jadi konseling itu pada dasarnya adalah proses pemberian bantuan di mana seorang konselor mendampingi individu lain supaya mereka bisa memahami, menghadapi masalah dan juga mengembangkan potensi diri mereka. Jadi konseling itu bukan sekedar memberi nasihat, tapi lebih ke proses kolaborasi antara konselor dan klien. Selanjutnya, menurut McKinsey, pada tahun 2010, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis dengan fokus pada aktivitas yang bersifat preventif dan juga untuk mengembangkan potensi positif yang dimiliki oleh klien. Proses ini dilakukan dengan prosedur yang berdasarkan dengan teori-teori psikologi yang relevan. Artinya, konseling bukan asal ngobrol atau curhat biasa, tapi adalah dasar ilmiahnya. Dalam hubungan konseling ada dua pihak utama. Yang pertama itu orang yang punya keahlian untuk membantu, yaitu konselor atau helper. Yang kedua orang yang menerima pertolongan, yaitu klien, konseli atau helping. Nah, dua-duanya ini mempunyai peran yang sangat penting. Konselor bukan superhero yang menyelesaikan masalah, tapi teman perjalanan yang membantu klien menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Seperti yang udah aku sebut tadi, orang yang punya keahlian membantu itu dalam sisi konseling disebut konselor. Tapi sebenarnya apa sih itu konselor? Jadi konselor itu adalah seorang dengan latar belakang keilmuan atau keterampilan khusus di bidang psikologi atau konseling yang mendampingi individu untuk menghadapi diri, menghadapi masalah, dan juga mengembangkan potensi. Jadi konselor itu bukan hanya sekadar pendengar, tetapi tenaga kerja profesional yang bekerja dengan teori serta etika. Tapi kalau menurut Gail Egan, konselor adalah seseorang yang berperan sebagai fasilitator, bukan orang yang memberikan semua jawaban, tapi yang membantu klien mengembangkan kesadaran diri, menemukan pilihan, dan membuat keputusan. Jadi kalau bisa dibilang konselor itu kayak teman refleksi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih perbedaan antara konselor dengan konseling. Sekarang sebelum kita masuk ke do and don'ts-nya, kita bahas dulu nih tentang posisi tubuh atau postur saat konseling. Postur ini penting banget karena bisa mempengaruhi kenyamanan klien. Idealnya, posisi duduk konselor dan klien itu berhadapan-hadapan, bukan samping-sampingan. Kenapa? Karena dengan berhadapan, konselor bisa menunjukkan perhatian penuh sekaligus menjaga kontak nonverbal dengan klien. Untuk panduannya, ada konsep yang sering dipakai yaitu SOLED. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, S. Face the client squarely. Usahakan untuk duduk dan menghadap ke arah klien, posisi tubuh sejajar dan tidak miring. Yang kedua adalah O. Adopt an open posture. Duduk dengan posisi tubuh terbuka, tangan bisa diletakkan santai di atas paha, kaki menapak rata di lantai. Selanjutnya L. Lean toward the other. Condongkan tubuhmu sedikit ke depan sekitar 5-10 derajat. Gerakan ini menunjukkan minat dan keterlibatan. Selanjutnya E. Maintain good eye contact. Tatap mata klien dengan wajar, misalnya 5-10 detik. Lalu sesekali alihkan pandangan sebelum kembali lagi. Ini membangun rasa percaya. Dan yang terakhir yaitu R. Relax or nature in this behavior. Tunjukin sikap rileks dan natural, bahu tidak kaku, ekspresi wajah tenang, dan tangan tidak gelisah. Nah, tadi kan kita udah selesai nih membahas postur tubuh dan posisi tubuh yang baik seorang konselor saat melakukan konseling. Selanjutnya kita akan masuk ke do and don't sebagai seorang konselor. Hai. Habis konseling apa? Itu biasa, klien aku sesi konseling yang kedua. Oh, yang pakai baju biru tadi ya kalau nggak salah. Iya, lo tahu sih? Iya, tadi keluar itu kelihatan banget matanya merah, nah nangis kayaknya ya. Kenapa ya, Mbak? Gimana ya? Aku nggak bisa cerita ke kamu sih soalnya masalahnya cukup rumit.
pertama adalah menjaga kerahasiaan, di mana semua informasi yang dibagikan klien harus dilindungi dan hanya digunakan untuk kepentingan konseling. Hal ini membangun kepercayaan dan menjaga profesionalitas, sedangkan don'tnya adalah membocorkan informasi pribadi klien tanpa izin. Ini sangat melanggar kode etik dan bisa menghancurkan kepercayaan klien, bahkan merusak proses konseling. Nah, gimana kalau pembahasan yang ini kita bahas lagi di sesi konseling kedua aja kali ya? Kalau kamu mau, saya kosong kok di hari Minggu. Sebenarnya saya hari Minggu ada jadwal ke gereja sih Mbak. Tapi saya sebenarnya itu orang Kristen dan jauh apa kan ya Mbak? Ya nggak apa-apa dong kak, kan nggak ada urusannya. Ini kan kita mau sesi konseling, nggak akan mempengaruhi baik dari suku manapun. Karena saya juga orang Sunda, bukan berarti saya membeda-bedakan klien saya. Nah, gimana kalau pembahasan kali ini kita bahas di sesi konseling yang kedua ya? Sebenarnya kalau kamu mau, hari ini kosong kok. Gimana ya Mbak? Sebenarnya saya itu hari Minggu ada jadwal ke gereja sih. Jadi sebenarnya saya juga orang Kristen dan orang Jawa. Jadi nggak apa-apa kan ya Mbak? Loh, kamu orang Jawa? Aduh, sebenarnya saya nggak bisa sih kalau berhadapan sama orang Jawa. Kayaknya kamu sama teman saya aja deh. Kita udahin aja ya sesi konselingnya. Do berikutnya adalah bersikap adil dan menghormati keberagaman. Konselor harus memperlakukan semua klien tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, status sosial, atau kondisi fisik maupun mental. Sikap ini menciptakan lingkungan aman dan mendukung proses konseling yang efektif. Sedangkan, maka perlu dihindari sikap diskriminatif yang dapat membuat klien merasa terpinggirkan, kehilangan kepercayaan, bahkan menghentikan proses konseling. Bingung banget sih Mbak, kayak saya mau ngapain ya? Terus kayak, tapi saya banyak kerjaan. Saya kayak gimana? Terus kayak saya bingung nih mau yang A dulu kah, yang B dulu kah? Tapi kayak ujungnya jadi malah tunda gitu. Ujungnya saya nggak mau bilang lagi sama teman saya. Menurut saya tuh kalau masih gitu tuh kayak nggak ngotak ya. Saya jadi kayak pusing gitu. Nggak mengerti kan maksudnya saya pusing gitu. Terus Mbak, kalau sekarang apa? Saya satu masalah. Jadi boleh diceritain lebih banyak. Saya tuh bingung banget sih Mbak. Hari ini tuh kayak saya nggak bisa nih ngatur jam saya. Terus kayak saya bingung nih kayak mau ngerjain apa. Ada tugas A, tugas B, sampai di Z gitu tuh banyak banget. Kayak bu saya tuh kalau ngerjain tugas tuh bener-bener kayak dalam otak tuh Mbak. Kayak semuanya dialihin ke saya gitu sih Mbak. Do berikutnya adalah menerapkan komunikasi terapeutik. Konselor harus menggunakan bahasa yang empatik, terbuka, dan menghargai klien. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun rapor, memahami klien lebih dalam, serta menciptakan suasana aman untuk berbagi. Don'tnya adalah menggunakan bahasa yang menghakimi, memotong pembicaraan, ataupun mengabaikan perasaan klien yang justru dapat merusak proses konseling. Jadi sebenarnya saya di sini tuh merantau Mbak. Orang tua saya tuh tinggalnya di Jakarta. Terus juga jadi sebenarnya saya itu udah setahun tinggal bareng sama pacar saya. Menurut saya itu lebih nyaman dan praktisnya sih Mbak. Iya Pak. Cuman menurut kamu apa banget kok. Tapi mungkin aku boleh tanya nggak nih, apa sih sebenarnya pertimbangannya sampai kamu ambil keputusan ini? Pasti kan ada alasan lain selain yang tadi kamu jelasin kan? Saya sebenarnya di sini merantau sih Mbak. Sebenarnya orang tua saya itu di Jakarta. Terus juga sebelumnya saya udah 1 tahun tinggal bareng sama pacar saya. Menurut saya sih sebenarnya lebih nyaman dan lebih praktis sih. Tapi kalau menurut saya nggak baik nggak sih? Apalagi kamu tinggal bareng sama apa tadi? Kan belum nikah. Kok tinggal bareng sih? Kenapa nggak ngekos aja? Kan kalau ngekos lebih nyaman nggak sih dibandingkan tinggal bareng sama pasangan? Do berikutnya adalah menghormati perspektif klien. Konselor harus terbuka terhadap pandangan, nilai, dan pilihan hidup klien, tanpa memaksakan nilai pribadi. Hal ini membantu membangun rasa aman dan kepercayaan, sehingga klien lebih terbuka dalam proses konseling. Sedangkan untuk don'tnya adalah memaksakan nilai pribadi yang dapat membuat klien merasa tidak dihargai dan menghambat kemajuan konseling. Oke, sesi konseling kita hari ini udah sampai sini aja. Ada lagi nggak hal yang pengen kamu tanya nih? Nggak ada sih Mbak, tapi by the way aku tuh sempat ngeliat di TikTok aku kalau Mbak mau ngadain acara ya, gimana sebenarnya lagi? Aku mau datang nggak sih? Iya, kalau bisa harus datang. Tapi kamu kan nggak bisa deh, karena kan kamu sibuk kan. Jadi dipertimbangkan
Selanjutnya, memastikan hubungan konseling dilakukan semata untuk kepentingan klien. Dengan menjaga integritas dan profesionalitas, konselor harus bertindak demi kebaikan klien, tanpa kepentingan pribadi. Memanfaatkan hubungan konseling untuk keuntungan pribadi, baik finansial, politik, maupun sosial, tindakan ini sangat melanggar kode etik dan merusak kepercayaan klien. Nah, selain hal-hal tadi, ada beberapa do and don'ts yang lain tapi juga penting untuk diperhatikan oleh konselor. Do yang pertama adalah kompeten. Lakukan konseling hanya jika memiliki kompetensi sesuai prinsip dasar psikologi. Jika ada konflik peran atau keterbatasan, rujuk ke psikolog lain yang lebih tepat. Yang kedua, datang tepat waktu. Hargai waktu klien dengan datang sesuai jadwal. Nah, yang ketiga, berpakaian sopan. Menjaga citra profesional dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang keempat, konfirmasi jika ada perubahan jadwal. Jangan mengubah jadwal konseling tanpa memberitahu klien terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bersifat empatik dan profesional. Menjaga hubungan yang sehat dan fokus pada kebutuhan klien. Nah, hal yang tadi, do atau hal-hal apa aja yang harus dilakuin oleh seorang konselor, sekarang aku mau ngasih tahu nih, don'ts atau hal-hal apa aja yang gak boleh dilakuin sebagai seorang konselor. Yang pertama, terlibat dalam konflik peran. Jangan menjadi konselor sekaligus pihak yang berkepentingan, misalnya saksi dalam kasus perceraian klien. Yang kedua, tidak datang tepat waktu, membuat klien merasa diabaikan dan menurunkan profesionalitas. Yang ketiga, bersikap tidak profesional, misalnya berpakaian tidak pantas atau mengabaikan etika. Yang keempat, mengubah jadwal tanpa konfirmasi, menyebabkan tidak nyamanan dan menurunkan kepercayaan klien. Dan yang terakhir, yang kelima, mengabaikan kepentingan klien, menempatkan kepentingan pribadi di atas kebutuhan klien. Menjadi konselor bukan hanya soal memberikan solusi,